Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hini Munawaroh dari Program Studi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai senyawa pada daun sirsak dan pemanfaatan pada daun sirsak untuk memenuhi mata kuliah keragaman mikrobiota. Daun sirsak atau yang dikenal dengan nama latin Annona muricata merupakan tanaman obat yang terdapat di Indonesia. Sirsak merupakan tumbuhan dengan berbagai macam manfaat bagi kesehatan, baik daging buah, daun, maupun bijinya. Itu memiliki kandungan kimia yang bermanfaat untuk pengobatan, antara lain sebagai antibakteri, antivirus, antioksidan, anti jamur, antiparasit, antihipertensi, anti stres, dan menyehatkan sistem saraf. Daging buahnya itu mengandung serat dan vitamin. Kandungan zat gizi yang terbanyak dalam buah sirsak adalah karbohidrat. Pada buah sirsak juga mengandung senyawa aktif yaitu acetogenin, anomuricinin, goniotolamin, flavonoid, anohistosin, anonasin, anomurisin, niacin, minyak esensial, dan retisulin. Daunnya mengandung senyawa tanin, filosterol, kalsium, kalsium oksalat, alkaloid murisin, monotetrahidrofuran astogenin seperti anomurisin A dan B, dikantirosinin A, anonasin, murikatosinin A dan B, anonasin, dan gonitalasinin. Penggunaan daun sirsak di masyarakat yaitu dengan cara merebusnya, kemudian hasil rebusannya itu diminum. Nah, dari hasil rebusan ini terkandung alkaloid yang merupakan suatu basa organik yang mengandung unsur nitrogen yang pada umumnya berasal dari tanaman, yang mempunyai efek fisiologis kuat terhadap manusia. Serta kegunaan senyawa alkaloid dalam bidang farmakologi adalah untuk memacu sistem syaraf, menaikkan tekanan darah, dan melawan infeksi mikrobial. Sedangkan kandungan senyawa flavonoid dalam daun sirsak bersifat antipatogen, yang dapat membunuh berbagai macam jenis bakteri, virus, serta dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit seperti asma, batuk, demam, influenza, infeksi, dan gangguan pencernaan. Kandungan antioksidannya mampu meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas yang berpengaruh terhadap penurunan batuk pilek pada anak maupun dewasa. Kandungan zat lainnya pada daun sirsak antara lain yaitu ada antioksidan yang tinggi akan vitamin C, antiinflamasi, kalsium, fosfor, fitosterol, niacin, CA oksalat, dan alkaloid. Mikroorganisme memainkan peran penting dalam pertumbuhan tanaman dan pembentukan senyawa pada daun sirsak. Beberapa pengaruhnya yaitu adalah peningkatan penyerapan nutrisi, yang dimana mikroorganisme tanah seperti mikoriza dan bakteri pelarut fosfat membantu tanaman dalam menyerap nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, termasuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian ada produksi hormon pertumbuhan. Beberapa mikroorganisme memproduksi hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, dan gibrelin yang merangsang pertumbuhan akar dan pucuk, serta meningkatkan perkembangan daun. Kemudian ada perlindungan dari patogen. Mikroorganisme antagonis dapat melindungi tanaman dari patogen dengan memproduksi antibiotik atau melalui kompetisi untuk ruang dan nutrisi, sehingga mengurangi serangan penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan pada daun. Kemudian pembentukan senyawa metabolit sekunder. Mikroorganisme dapat mempengaruhi pembentukan senyawa metabolit sekunder seperti acetogenin yang terdapat dalam daun sirsak. Senyawa ini memiliki berbagai aktivitas biologis, termasuk sifat anti kanker, dan antimikroba. Kemudian ada degradasi senyawa berbahaya. Beberapa organisme mampu mendetoksifikasi atau menguraikan senyawa berbahaya di tanah yang dapat merusak tanaman, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian simbiotik dengan tanaman. Mikroorganisme seperti rhizobium yang bersimbiosis dengan akar tanaman dapat meningkatkan ketersediaan nitrogen melalui proses fiksasi nitrogen yang sangat penting untuk sintesis protein dan pertumbuhan pada daun serta tanaman sisa.
Alur komunitas mikrobia pada tanaman sirsak mencakup interaksi kompleks antara berbagai jenis mikroorganisme yang hidup di berbagai bagian tanaman, mulai dari akar hingga buah. Alur komunitas mikrobia pada tanaman sirsak itu berupa yang pertama, mikrobiota tanah. Pada mikrobiota tanah terdapat bakteri tanah, seperti Nitrosomonas, Nitrobacter, dan Azotobacter, yang berperan dalam siklus nitrogen dan meningkatkan kesuburan tanah. Bakteri ini berkolaborasi dengan tanaman untuk memfasilitasi dalam penyerapan nutrisi. Kemudian ada jamur mikoriza. Jamur mikoriza seperti Glomus membentuk simbiosis dengan akar sirsak, membantu tanaman menyerap air dan nutrisi, terutama fosfor. Kemudian ada bakteri pengurai. Bakteri seperti Bacillus dan Pseudomonas berperan dalam penguraian bahan organik di tanah dan menghasilkan nutrisi yang tersedia bagi tanaman. Kemudian pada mikrobiota akar terdapat bakteri akar, seperti Rhizobium dan Pseudomonas yang berkoloni di sekitar akar, membantu tanaman dengan penyerapan nutrisi dan melindungi dari patogen. Kemudian ada jamur mycorrhiza yang bersimbiosis dengan akar sirsak, membantu dalam penyerapan nutrisi. Kemudian mikrobiota pada daun dan batang, terdapat bakteri seperti Xanthomonas dan Pseudomonas yang dapat mengkoloni permukaan daun dan batang. Beberapa bakteri ini dapat menjadi patogen atau melindungi tanaman dari patogen lain. Kemudian ada jamur. Jamur patogen seperti Alternaria dan Fusarium dapat mempengaruhi kesehatan pada daun dan batang. Kemudian mikrobiota pada buah. Pada buah terdapat bakteri dan ragi. Bakteri dan ragi dapat berkoloni pada permukaan buah, berperan dalam fermentasi alami. Beberapa ragi seperti Saccharomyces juga dapat berkontribusi pada proses fermentasi jika sirsak mengalami pembusukan. Kemudian, jamur seperti jamur Aspergillus dan Penicillium dapat menyebabkan pembusukan dan memproduksi mikotoksin jika kondisi penyimpanan pada buah dan tanaman tidak optimal. Manfaat pada sirsak. Yang pertama, ada antioksidan. Sirsak kaya akan antioksidan seperti vitamin C, flavonoid, dan fitokimia yang dapat membantu melawan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada antiinflamasi. Senyawa aktif dalam sirsak memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri terkait kondisi seperti artritis. Kemudian yang ketiga ada anti kanker. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak sirsak dapat memiliki potensi anti kanker, terutama terhadap sel-sel kanker tertentu. Namun, lebih banyak penelitian diperlukan untuk memahami efek secara mendalam mengenai anti kanker ini. Kemudian yang keempat, kesehatan pencernaan. Serat dalam sirsak mendukung kesehatan pencernaan dengan membantu memperlancar proses pencernaan dan mencegah sembelit. Kemudian ada untuk kesehatan jantung. Kandungan potasium dalam sirsak dapat membantu mengatur tekanan darah yang penting untuk kesehatan jantung. Kemudian ada antimikroba. Ekstrak sirsak memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi bakteri dan jamur. Kemudian peningkatan kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dalam sirsak membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Kemudian menurunkan kadar gula darah. Beberapa studi menunjukkan bahwa sirsak dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan mengelola diabetes. Meskipun penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kombucha daun sirsak. Fermentasi kombucha dengan daun sirsak melibatkan berbagai mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi. Mikroorganisme utama yang terlibat dalam fermentasi kombucha adalah ragi dan bakteri asam asetat, yang bekerja sama untuk mengubah teh manis menjadi minuman kombucha yang berkarbonasi dan asam. Mikroorganisme utama yang berperan dalam proses fermentasi kombucha daun sirsak yang pertama adalah Saccharomyces, yang merupakan ragi utama yang berfungsi mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Beberapa spesies Saccharomyces yang umum dalam kombucha yaitu adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada Brettanomyces. Ragi ini dapat ditemukan dalam kombucha dan berkontribusi pada kompleksitas rasa dengan memproduksi ester dan senyawa volatil. Kemudian ada bakteri asam asetat, yang terdiri dari Azotobacter, bakteri utama yang mengubah alkohol yang dihasilkan oleh ragi menjadi asam asetat.
dan memberikan kombucha rasa asam yang khas. Kemudian ada Acetobacter psyllinum dan Acetobacter seti yang sering ditemukan dalam kombucha. Kemudian ada Gluconobacter. Bakteri ini berproses dalam proses fermentasi dengan menghasilkan asam glukonat dan asam asetat. Kemudian mikroorganisme tambahan dari daun sirsak, yaitu ada bakteri. Daun sirsak mungkin mengandung bakteri asam laktat seperti Lactobacillus yang dapat berkontribusi pada fermentasi dengan menghasilkan asam laktat dan memberikan rasa yang berbeda pada kombucha. Kemudian untuk jamur itu ada Aspergillus dan Penicillium yang terdapat pada permukaan daun sirsak. Namun keberadaan kedua jamur ini lebih sering menjadi masalah jika tidak diolah dengan baik karena dapat menyebabkan pembusukan pada kombucha dan menyebabkan kombucha tidak dapat dikonsumsi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah dan kurang saya dalam perkataan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Billahi taufiq hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.